masih tetap luar biasa. Amin. Masih ada sukacita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, berikan salam kiri dan kanan, muka belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hari-hari yang sudah kita lewati. Tuhan masih berikan nafas pada detik ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami kembali ya Tuhan Yesus berkumpul ya Bapa. Kami mau memuji, mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sucikan kami ya Bapa. Engkau yang layakkan kami ya Tuhan Yesus datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau agungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, karena Engkau begitu baik Tuhan, teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau baik, Tuhan.
Yesus, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari saudaraku angkat pujian ini dari awal lagi, bersama-sama kita katakan haleluya, haleluya Yesus. Hadirmu di
karena yes, benar ya Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu ya Bapa, bukan karena kekuatan kami Yesus.
terjatuh ya Bapa, tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjaga kami ya Bapa. Kau mengenyangkan kami Tuhan. Dan peliharaku seumur hidup. Kau menolong kami ya Bapa. Memuji untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Membawa hidupku
kasih. Kami tahu Tuhan, di setiap sesi, setiap musim dari kehidupan kami, Engkau hadir dan Engkau selalu ada. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih kami waktu boleh dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu. Nyatakan itu Tuhan, ungkapkan apa yang selama ini masih tersembunyi buat kami. Biarlah itu boleh terbuka dengan nyata dan kami boleh memahami, kami mengerti akan setiap kehendak-Mu, setiap perkataan dari firman-Mu. Kami siapkan hati kami, Engkau boleh berbicara kepada kami. Urapi dan beri pengertian kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama hari ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang, saya beri topik khotbah kita tentang pilihan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ini semua dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih kita. Seperti firman Tuhan juga katakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, bukan kita yang mau jadi orang percaya, tapi karena Tuhan yang pilih kita dan kita memberikan respon. Ya, atas respon kita itulah kemudian kita yakin bahwa Tuhan memilih kita. Bahwa kehendak Tuhan untuk semua orang diselamatkan, kehendak Tuhan. Tetapi manusia punya hak untuk memilih, ya. Manusia punya hak untuk menentukan dia mau pilih apa dan dia pilih siapa. Ya, nah hari ini kita akan belajar lihat. Kita mau lihat, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat 70 sampai yang ke-72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Baik. Saya akan bacakan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya, Tuhan ya, dipilihnya, Tuhan yang pilih Daud, hambanya, diambilnya dia, Daud, dari antara kandang-kandang kambing domba. 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, kita tahu Daud ini di antara 8 kakak beradik yang laki-laki, dia ini anak paling bungsu. Ya. Dan dia di antara bungsu, jadi dia punya kakak perempuan juga. Nah, dia ini anak paling bungsu. Kalau kita lihat kenapa Tuhan pilih Daud. Padahal pada waktu itu ada 3 kakaknya, yang pertama, kedua, ketiga. Mereka ini sudah ikut kepada Raja Saul waktu itu menjadi tentara. Satu hal yang memang sangat diinginkan oleh banyak orang-orang anak muda untuk bisa menjadi tentara. Apalagi ini di bawah pimpinan Raja Saul, raja pertama dari Israel. Nah, Daud ini 3 kakaknya sudah dipanggil ikut dalam tentara. Bahkan pada waktu, kalau kita mau lihat bagaimana latar belakangnya sedikit saya ceritakan. Suatu kali kemudian setelah Saul bertindak yang tidak pas, ya, dia melakukan satu tugas yang seharusnya bukan tugas dia, mempersembahkan korban. Nah, kemudian Nabi Samuel pada waktu itu memberitahu kepada Daud bahwa kepada Raja Saul, Tuhan sudah menolak dia. Ya, karena ada beberapa kesalahan ketidaktaatan Saul dalam beberapa hal. Tuhan suruh katanya tumpas semua orang Amalek, dia tidak tumpas semua, dia tinggalkan.
Nabi Samuel bilang, tunggu, aku akan, nanti kita akan persembahkan korban, baru nanti Tuhan berbicara apa, nanti kita akan lakukan apa. Tapi waktu itu kemudian Saul tidak sabaran, dia persembahkan korban. Harusnya itu tugasnya bukan dia, karena ini tugas Nabi pada waktu itu. Nah, kemudian saudara, akhirnya Nabi Samuel kemudian Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa aku sudah memilih ada yang lain yang akan menjadi raja. Nah, kemudian Tuhan menuntun dia ke rumah Isai. Isai ini orang tuanya Daud. Nah, Nabi Samuel, kalau kita tahu sedikit latar belakang dulu sebelum ada raja, Nabi itu orang nomor 1 di Israel. Ya, jadi dulu sistem pemerintahannya Israel itu adalah teokrasi. Tuhan menjadi pemimpin. Yang di bawahnya itu adalah nabi. Jadi nabi itu yang akan menentukan perang, pergi perang. Kalau apa, segala sesuatu tergantung nabi berkata apa. Nah, waktu itu Samuel sudah datang ke kotanya Isai dan beritahu bahwa nanti kita akan adakan perjamuan di rumahmu dan kamu panggil semua anakmu, nanti Tuhan akan sampaikan sesuatu. Dipanggillah semua. Ya, tentu seorang nabi, kalau sekarang ini kepala negara yang datang ke tempat itu, Isai sudah persiapkan. Majulah 3 orang anak Isai yang laki-laki, semua yang 7 laki-laki itu maju semua, dan semua Tuhan berkata bukan itu yang dipilih Tuhan. Padahal secara postur tubuh mereka bagus-bagus, ya. Tidak mungkin jadi tentara kan. Nah, sampai akhirnya Samuel bilang, ini kan semua anakmu. Kemudian baru Isai bilang, waduh mak, kalau orang sekarang bilang, alamak lupa. Masa sama anak sendiri bisa lupa? Yang ngomong itu gini saudara, misalnya nih, satu kepala keluarga. Siapa yang anaknya paling banyak di sini? Ada ya? Kalau misalnya satu keluarga, seorang pemimpin bangsa datang, nanti aku akan berkunjung ke rumahmu, kumpulkan semua anakmu. Kira-kira mungkin ada enggak satu orang bapak atau ibu yang enggak ingat anaknya? Nah mungkin, karena ini bukan masalah mendadak. Sudah dipersiapkan, sudah dikasih tahu sebelumnya, aku akan datang ke rumahmu, kita akan adakan jamuan di sana dan kemudian Isai bisa lupa. Itu namanya bukan lupa, tapi dilupakan. Ya. Nggak mungkin lupa. Masih dia cuma lupakan. Artinya apa? Nah, ini sesuai dengan perkataan Daud. Dari kitab Mazmur pasal 27 dia katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya apa? Bisa-bisa Daud ini anak yang tidak dikehendaki. Tidak dijelaskan secara tepat seperti apa, apakah ibunya Daud berselingkuh kemudian lahirlah si Daud ini, tidak juga jelas. Tapi yang pasti Bapak Ibu, bahwa Daud itu dilupakan oleh keluarganya, oleh orang tuanya sendiri. Bahkan kita nggak tahu cerita jelas, nggak tahu abang-abangnya atau kakak perempuannya masa sih nggak ingatkan bapaknya loh. Masa Daud enggak? Berarti kita bisa mengambil kesimpulan, analisa kita, seluruh keluarga ini tidak menghendaki si Daud ini. Karena dia anak bungsu, terakhir sekali. Berarti dia enggak dikehendaki ada di keluarga itu. Nah, analisa yang lain. Sementara yang besar-besar, yang lebih tua, yang lebih besar, di rumah. Daud yang bungsu, yang usianya dulu itu diperkirakan 17-an tahun, disuruh menjaga kambing domba. Beda konteksnya, orang sekarang jaga kambing domba kan di sekitaran rumah, ya kan? Nggak jauh-jauh. Tapi kalau orang dulu, dia mesti pergi cari padang rumput. Itu bisa membutuhkan waktu berjalan 10 jam, enggak mungkin setelah makan rumput kemudian dibawa pulang lagi, enggak. Dia bisa nginep, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa lebih. Nanti kalau sudah padang rumputnya habis, bisa dia pulang, kemudian dia pergi lagi cari padang rumput yang lain.
di tempat yang ada rumput lagi. Artinya gini, Daud pernah berkata, aku pernah berkelahi dengan singa, dengan beruang. Artinya apa? Bahaya. Kenapa bukan yang lebih besar yang disuruh jaga, tapi yang kecil? Artinya apa? Ya sudah, kalau mati, tidak akan diingat-ingat. Kira-kira kan kasarnya kita bilang begitu. Kalaupun Daud harus mati, sudah orang dia tidak diharapkan juga. Dia tidak diharapkan ada di rumah itu. Nah ini latar belakangnya Daud. Sedikit Bapak Ibu bisa membayangkan betapa kalau dulu betapa malangnya nasibnya si Daud ini. Betapa sulitnya hidupnya dia. Di rumah tidak ada yang suka sama dia. Sekeluarga benci dia. Bapak, ibu. Bahkan dia lahir dari rahim ibunya pun. Kakak, abangnya, kakaknya. Tidak ada yang suka dengan dia. Semua tidak ada yang suka dengan dia. Bahkan kalaupun dia mati, barangkali air mata pun tidak akan keluar dari orang itu. Kenapa? Karena memang itulah kondisinya Daud. Nah, dengan latar belakang ini saudaraku, kondisi yang parah seperti itu dari pihak keluarganya, kemudian ayat yang kita baca tadi, Tuhan memilih Daud. Kenapa bukan yang postur tubuhnya lebih bagus? Kenapa bukan yang lain-lain? Tapi kenapa Daud? Nah tentu ada sesuatu yang ada di dalam diri Daud yang akhirnya Tuhan berkata begini, bukan berarti Tuhan pilih kasih. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang ini, dia sayang ini. Tidak. Pada prinsipnya Tuhan katakan begini, dia mengasihi semua orang. Dia memberikan hujan yang sama kepada orang baik juga kepada orang yang jahat. Orang kalau dia bisa tahu, kalau orang bekerja keras, kira-kira usahanya berhasil enggak? Dia enggak kenal Tuhan Yesus nih. Kalau dia kerja keras, usahanya berhasil enggak? Berhasil. Kenapa? Karena kerja keras dia. Ya, yang lalu saya katakan, apa perbedaannya dengan kita? Kalau dia kerja keras, kita juga kerja keras, hasilnya yang akan berlebih adalah karena kita punya kasih karunia. Ya, masih ingat ya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Nah, Tuhan mengasihi semua, tapi pada waktu Tuhan menentukan pilihan, pilihannya adalah kepada Daud. Tentu Tuhan punya alasan. Memang tidak secara detail, tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, nanti kita akan menemukan seperti apa si Daud ini. Ya, hari ini kita sebagian kecil yang kita akan coba melihat dari tentang si Daud ini. Ya, nah dikatakan kalau saya melihat Daud ini seorang yang memiliki Godfidence. Godfidence itu adalah kepercayaan diri yang berasa yang kuat. Ya, bukan sekedar confident ya, tapi Godfidence. Artinya dia punya kepercayaan diri karena dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Itu Godfidence. Nah, kita bisa lihat cirinya. Ya, ayat 72 tadi katakan begini. Bahwa ia menggembalakan dengan ketulusan hatinya. Jadi hatinya ini kan N-nya, nya kan nya kecil. Berarti dia ini cerita tentang ayat yang sebelumnya. Dipilihnya Daud. Berarti Daud kan ayat 71 katakan tadi dia diutus untuk menggembalakan Yakub, Israel, miliknya kepunyaan Tuhan. Nah, Tuhan menggembalakan mereka. Dia dikatakan siapa yang menggembalakan orang Israel itu Daud dipilihnya. Karena Daud memiliki ketulusan hati dan menuntun mereka domba-dombanya Tuhan tadi dengan kecakapan tangannya. Jadi dua yang hari ini kita belajar, Daud punya ketulusan hati dan Daud punya kecakapan tangan. Hatinya tulus, dia punya kecakapan tangan. Artinya apa kecakapan tangan ini? Dia terampil, ahli di bidangnya. Saudara, jadi begini, saya mendorong kita jemaat Tuhan, saudara mesti jadi ahli di bidangnya. Kita ini bukan Superman yang semua bisa. Ada sih ketemu orang-orang tapi itu langka. Yang pasti kita ini bukan Superman yang semua bisa. Ya, jadi kalau
kamu ahlinya di drum, bisanya di drum, jadilah ahli di main drum gitu ya. Kalau memang gitar, jadilah ahli di gitarnya. Nggak usah cemburu sama pemain drum, kan begitu ya. Ya sudah, memang dia ahlinya di situ. Saya akan jadi ahli di bidang saya. Kalau memang saudaramu bagus, ya ahlilah di penyanyi gitu ya. Jangan, aku besok ganti Andre yang nyanyi, saya yang main keyboard. Akan keliru saudara. Misalnya Delty bilang, Delty, ayo Andre, saya yang main keyboard, Andre yang nyanyi. Kira-kira jadinya apa Andre? Andre langsung stres berat kan, seminggu enggak tidur-tidur dia. Kenapa? Dia enggak ahlinya dinyanyi. Nah jadi saudara, saya mendorong kita, saudara jadi ahli di bidang saudara. Kalau saudara jadi pengusaha, saudara jadi ahli di bidang apa yang saudara usahakan. Kalau saudara bekerja, saudara ahli di mana, jadilah ahli di sana. Saudara kerja di mana, jadilah ahli di sana. Kenapa? Karena memang Tuhan mau kita begitu. Ya, keterampilan. Tapi Daud dikatakan dia ini punya ketulusan hati. Berulang kali memang saudaraku, kita ambil satu contoh saja. Ketulusan hatinya itu begini. Pada waktu Tuhan menegur dia dengan sengaja, memang bukan tangannya langsung yang membunuh Uria, suami Batseba, tapi karena dia kepingin, dia jatuh cinta, padahal dia sudah punya istri. Dia jatuh cinta dengan perempuan itu dan sudah hamil si Batseba itu. Dan dia berupaya untuk menutupi malunya dengan cara apa? Bunuh si Uria. Dan kemudian dia jadi pahlawan bagi rakyatnya. Kenapa? Karena dia mengambil istri janda yang sedang hamil dari tentaranya dia. Jadi orang Israel dia jadi pahlawan. Tapi Tuhan kan tidak bisa ditipu. Ya, Tuhan tidak bisa ditipu. Dan melalui Nabi Nathan kemudian Tuhan tegur Daud. Kamu yang berdosa. Dan kemudian ketulusan hatinya Daud. Dia tidak marah dengan Nabi Nathan. Siapa yang bongkar rahasia? Siapa yang buka semua? Tidak. Dia langsung datang kepada Tuhan. Di Mazmur 51 dia ceritakan dosanya. Sudah berani ceritakan? 2 tahun yang lalu aku selingkuh. Berani? Kira-kira ada yang berani enggak begitu? Wah, langsung viral. Tapi Daud enggak. Dia ungkapkan, aku berdosa kepada Tuhan. Aku lakukan dosa itu. Dan aku akui dosa itu kepada Tuhan. Nah saudara, ketulusan hatinya. Satu lagi, ya, pada waktu kemudian dia katakan begini, aku ini sudah tua. Tuhan sudah pilih Salomo untuk menjadi penggantinya dia. Dan kemudian Daud katakan begini, aku akan bangun nih selagi aku masih bisa. Aku punya pengalaman, aku punya harta, aku pingin bangun rumah Tuhan. Nah kemudian Tuhan katakan kepada Daud melalui Nabi Nathan, Daud bukan kamu, tanganmu itu berdarah. Anakmu nanti yang akan membangun bait Allah. Kemudian Daud katakan begini, iya Tuhan. Artinya dia terima. Dan kemudian dia katakan begini, dari harta milik pribadiku, aku persembahkan untuk persiapan membangun bait Allah. Kalau di kurs saudaraku nilainya, dengan emasnya, dengan peraknya, tembaga dan macam-macam, itu yang Daud persembahkan untuk bangun itu triliun, bukan miliar, triliun. Kalau dirupiahkan dengan sekarang, triliun, besar. Dan dia masih berterima kasih, Tuhan, aku diberi kesempatan untuk bisa menabur di rumahmu Tuhan. Ya, nah Daud, kenapa saya katakan dia confident, kepercayaan diri, karena orang yang tulus. Tuhan sendiri yang bilang, orang ini hatinya tulus. Dan dia memiliki kecakapan dalam tangannya. Nah, dalam konteks begini saudara, saya mau belajar supaya kita juga bisa memahami. Dalam peristiwanya Daud ini, kita akan mau belajar dari Daud, Saul, dan Goliat. Ada 3 orang. Sedikit-sedikit kita akan baca, kalau kita bahas semua detail nanti
Tidak pulang-pulang kita kan. Nah saudara, beberapa hal, tapi saya akan coba melihat apa sih yang kita bisa belajar, ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan yang pilih kita. Saudaraku, kalau Tuhan yang pilih Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang pilih saudara, bahwa Tuhan itu punya tujuan yang sangat luar biasa. Dia tidak asal pilih kok, ya. Nah kalau hari ini Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan ini, artinya gini, Bapak Ibu sudah ikut pilihan Tuhan itu, ya. Nah, kita coba lihat dari Saul lebih dulu. Dalam 1 Samuel 14 ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan apa? Segala. Segala ini berapa banyak? Banyak, ya. Segala musuhnya. Melawan, yang pertama siapa? Moab. Yang kedua, Bani Amon. Yang ketiga, Edom. Yang keempat, raja-raja negeri Zoba. Bisa 4, 5, 6, 7, 8, karena banyak kan? Raja-raja negeri Zoba. Dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia, apa kata dibilang? Selalu mendapat kemenangan. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Jadi pernah kalah enggak dia? Enggak pernah. Kenapa? Karena selalu menang. Enggak pernah kalah, saudara. Kalau saudara punya favorit klub sepak bola atau pemain atlet yang favorit saudara dan tidak pernah kalah, ini jadi idola saudara. Saul kemana saja dia pergi perang, selalu menang. Tidak pernah kalah. Ya. Nah, tapi kemudian, ini kan pasal 14 ya, tapi kemudian dalam pasal yang ke-17, nah, pasal 17 ini dia bercerita tentang Goliat, yang hari itu mereka sedang berperang melawan orang Filistin. Kan setelah dikalahkan kemudian orang Filistin kan yang masih hidup kan balik lagi ke negaranya. Jadi gini Bapak Ibu, bisa sedikit kita paham. Kalau dulu orang mau perang, mereka akan perang di tempat yang memang perang, bukan masuk ke kota, kira-kira bukan begitu. Jadi kalau ada zamannya perang, bukan musim dingin, nah ada musimnya dulu perang, mereka ingin harus pergi menaklukkan orang. Jadi mereka pergi perang. Nah hari itu mereka Goliat dan orang Israel dan orang Filistin akan berperang. Nah pasal 17 menjelaskan, kemudian muncullah satu orang dari orang Filistin yang bernama Goliat. Hari itu Goliat sudah ketemu. Ya, ini orang Filistin, di sini orang Israel. Mereka akan berperang di lembah Ela. Waktu itu di daerah Tarbantin kata. Nah, kemudian Goliat maju. Dia bikin penawaran yang baru. Dia ngomong gini sama orang Israel. Hari ini kita tidak usah perang. Bersama-sama, aku sendiri aja yang maju. Kamu utuslah satu orang dari antara kamu. 1 lawan 1. Kalau istilah basket sekarang 1 on 1. Ya kan gitu. 1 on 1, 1 lawan 1. Siapa saja boleh maju, bahkan sekalipun yang terhebat dari kamu. Menteri pertahanan kamu, kira-kira gitu. Panglima perang kamu siapa? Suruh dia maju. 1 lawan 1. Nanti kalau aku kalah, maka orang Filistin ini akan jadi hambamu, orang Israel. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu yang harus jadi hamba buat kami. Nah, kita coba lihat ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-8.
Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, nih Goliat, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Dia ajak perang one on one tadi, satu lawan satu. Ya, ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa orang itu? Goliat. Larilah mereka daripadanya dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Sangat ketakutan. Bukan cuma sekedar takut, sangat ketakutan. Mungkin lebih takut daripada lihat setan. Kira-kira begitu ya. Baru Goliat ngomong begitu aja. Ngapain kalian capek-capek? Satu lawan satu. Tidak ada yang berani. Bahkan dikatakan lari. Siapa yang lari ini? Tentara. Bukan rakyat, saudara. Tentara. Berarti kalau dibilang larilah mereka daripadanya, termasuk enggak panglimanya? Lari. Tidak ada yang berani. Sangat ketakutan. Kenapa? Nah, kalau saya lihat gini. Saul itu raja Israel, dia terintimidasi dengan apa? Perkataan Goliat. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, yang dia bilang itu ya, kalau kamu menang, kami jadi hamba. Tapi kalau kamu kalah, kamu yang harus jadi hamba. Dengar perkataan itu, maka dibilang apa? Cemaslah. Apanya mereka yang cemas? Hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi bukan cuma cemas dan sangat ketakutan. Satu ayat lagi, ayat 26. Ini waktu itu kan Daud sudah disuruh bapaknya datang untuk bawa roti, keju untuk kakak abang-abangnya. Kamu bawa, kamu dengar abangmu masih hidup enggak? Mereka lagi perang di sana. Ya. Kemudian Daud sudah sampai, dia lihat, loh ngapain ini ramai-ramai? Iya, ini lagi ini nih. Wah, ke waktu itu gue lihat sedang maju tampil. Nah, itu dia. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini yang sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud tampil waktu itu. Siapa dia ini? Padahal yang tentara-tentara takut semua. Daud bukan tentara. Dia cuma ngurusin kambing domba. Tapi lihat saudaraku. Coba tampilkan Kevin. Gambar Daud dan Goliat. Sekedar perbandingan. Berapa sih beda tingginya Daud? Nah gini. Ini sebetulnya bukan Daud. Tapi prajurit umumnya. Ya. 170 meter. 170 cm, sorry. Ya, bukan 170 meter. Goliat itu dikatakan 6 hasta. Satu hasta itu kira-kira 45 cm. Satu hasta ini begini saudara. 45 cm dan kemudian sejengkal. Sejengkal itu separuhnya sehasta. Ya. Nggak usah diukur sekarang. Kira-kira 2,9 meter atau 290 cm. Tinggi ya. Jadi ada enggak orang-orang tinggi ini sekarang? Ada, cuma meskipun enggak 290 cm, kan ada kan? Siapa yang hobi basket nih? Shaquille O'Neal berapa tingginya? 200 berapa? Yao Ming 2 meter berapa ya? Ya, pemain basket tinggi-tinggi kan. Nah saudara, gue lihat 290. Prajurit rata-rata 170. Kita anggap sajalah Daud ini 165. Kira-kira begitu ya.
65 cm. Sudah bisa bayangkan? Hampir 2 kali lebih tinggi banding. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kenapa mereka cemas dan ketakutan? Karena terintimidasi dengan apa? Dengan perkataan. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak sebetulnya yang mengintimidasi kita. Terutama yang jadi bisa terintimidasi kita ini adalah lewat apa? Lewat perkataan. Kalau konteks kekinian, ada perkataan yang tidak bersuara. Sudah tahu lewat apa? WA, ya kan? WhatsApp group, WhatsApp pribadi. Itu perkataan yang tidak bersuara, tetapi gaungnya lebih keras dari suara. Ya. Dan saya kata gini, perkataan Goliat itu seperti toksik. Saudara tahu toksik? Racun. Jadi Saul biasanya ayat yang kita baca tadi apa? Selalu menang. Termasuk orang Filistin dulu pernah dia kalahkan. Kenapa sekali ini dia tidak berani? Padahal kalau dia perang dia menang enggak? Kalau kita mengacu ke pola yang lama, selalu menang tadi, maka dia pasti akan menang. Tapi hari itu kenapa? Ternyata si iblis ganti strategi. Kayak gitu ya. Hari itu iblis ganti strategi. Si Saul kebingungan dengan strateginya si tuyul ini. Hari itu biasanya mereka perang rame-rame. Hari itu diajak perang one on one tadi, 1 lawan 1. Tiba-tiba, tapi saya melihat sumber ketakutan dan kecemasan mereka adalah karena toksik dari apa? Perkataannya Goliat. Nah, setiap kali kita dengar firman, saya percaya saudara jadi orang hebat. Amin, iya Tuhan, doaku dijawab. Amin Tuhan, aku tunggu Tuhan, aku akan bertahan Tuhan, aku akan setia Tuhan ibadah. Lagi rame-rame. Tapi bagaimana pada waktu kita pulang dan kemudian kita harus seorang diri menghadapi. Nah, mulailah ada toksik yang muncul. Daud juga dapat toksik enggak? Dapat, saudara. Dia juga ada toksiknya, ya. Tapi sikapnya berbeda. Nah, kita coba lihat ya, Daud juga terintimidasi enggak? Dia dapat ada perkataan toksik racun itu, ada juga. Kita lihat ya, 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, abang sulungnya, yang tentara tadi, karena ada 3 orang kan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang jadi tentara, dia bilang gini, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, ayat yang kita baca sebelumnya tadi, aku akan kalahkan orang Filistin itu. Dengarlah abangnya ini, abangnya bilang apa? Bangkitlah apa? Marah atau amarah, artinya beda enggak marah dengan amarah? Beda. Berarti amarahnya ini dia sudah emosi sekali kan begitu kan? Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, ngapain kamu kesini? Ngapa kamu datang sini? Tentu pakai nadanya tinggi kan? Kenapa kamu datang ke sini? Padahal Daud sudah kasih tahu enggak sama abangnya, aku disuruh bapak datang sini bawa roti untuk abang. Kan begitu? Betul kan? Kan dia ketemu dulu, dia kasih tahu nih. Aku datang, ngapain kamu? Oh, aku disuruh bapak bawa roti ke sini. Kebetulan ada si Goliat itu tampil. Aku dengar dia ngomong. Nah, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun itu? Dan bisa menganalisa. Daud itu punya kambingnya 2-3 ekor, berarti sedikit. Artinya ini keluarga miskin atau keluarga kaya?
Miskin, saudara. Kalau kaya dia punya ratusan kambing kan. Betul kan? Cuman 2-3 ekor. Dia bukan keluarga kaya. Kalau keluarga kaya dia kan jadi pengusaha, enggak perlu jadi tentara. Kira-kira analisanya begitu ya. Nah, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal disuruh apa? Aku ini kan GoFood, Pak. Ini kan antar roti kan. Aku grab food ini, Bang. Ya, aku cuma ngantar makanan. Kok kamu bilang aku? Dia dituduh kan. Betul ya? Ini kan toksik, saudara. Nggak tanya dulu, nggak jelas-jelas begitu, tiba-tiba langsung keluarkan tuduhan-tuduhan. Saudara sering hadapi tuduhan-tuduhan ini? Nggak usah bilang ya, anggu-anggu aja. Ya. Kadang-kadang suami dapat tuduhan dari istri. Istri dapat tuduhan dari suami. Ya. Orang tua dapat tuduhan dari anak. Anak dapat tuduhan dari orang tua. Orang tua enggak becus, ya kamu belum jadi orang tua. Makanya kamu bisa bilang begitu. Ini kan? Orang tua bilang, anak ini, waduh, macam-macam. Padahal mungkin dia tidak lihat situasi. Saudara, kalau saudara sedang dituduh oleh seseorang, siapapun itu, ya jangan cepat-cepat saudara emosi dulu. Daud ya, sekarang kita lihat dia dapat toksik dari mana? Dari abang kandungnya, keluarga. Ya. Ada toksik dari yang lain, dari pemimpin. Ya. 1 Samuel 17 ayat 33. Kan Daud sudah ketemu nih dengan Saul, dia sudah bilang, Tuanku, aku ini akan maju lawan Goliat itu. Saul bilang apa? Tidak mungkin. Nah ya kan? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan Goliat. Sebab engkau masih muda, masih 17 tahun. Sedang Goliat, kamu belum lahir, dia sudah jadi prajurit. Kamu baru masih muda. Kamu belum lahir, dia sudah jadi prajurit. Punya pengalaman, tingginya hampir 3 meter. Nggak mungkin. Dari mana dia dapat toksik ini? Dari pemimpinnya. Saya berharap saudaraku sebagai gembala, saya juga tidak pernah memberikan toksik untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya paham. Apalagi sebagai pemimpin, kadang-kadang toksik perkataan ini diikuti. Dan ini bikin saya belajar hati-hati. Kami hati-hati. Kenapa? Jangan sampai perkataan kami ini jadi toksik. Jadi racun. Orang tua, hati-hati perkataanmu. Karena perkataanmu bisa jadi toksik. Saya pernah cerita, masih ingat Bapak Ibu? Ya, kalau kita jengkel sama anak kita, enggak perlulah kutuk-kutuk dia. Enggak berhasil kamu, enggak sukses kamu kalau begini. Kamu enggak mau ikut saya, kamu enggak taat dengan saya, nanti kamu enggak berhasil, kamu enggak sukses. Kalau nanti dia enggak berhasil, dia enggak sukses, yang susah siapa? Siapa yang susah? Bapak Ibu ikut susah enggak? Kan nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan anakku yang satu ini Tuhan enggak tolong. Kenapa tuh? Oh, salahin Tuhan lagi. Tuhan yang enggak tolong. Padahal kata-kata kita. Dan ini mungkin dipercayai sama anak. Sudahlah biar aja. Kalau gue enggak berhasil terus mau apa? Nah, kadang-kadang anak-anak juga emosi kan. Dan dia mengaminkan. Bagus, difitnah. Pemimpin perusahaan lebih percaya dengan fitnah ini. Dipecat. Kerja lagi di tempat ini. Kerja. Berhasil. Mulai usaha gini. Lakukan gini. Berhasil. Kemudian ada saja bangkrut. Kenapa? Karena ada perkataan toksik tadi. Jadi Bapak Ibu belajar ya, hati-hati ya.
Nah, anak muda pun jangan keluarkan kata-kata toksik. Kalau engkau ditempatkan Tuhan sebagai pemimpin di dalam rumahmu, hati-hati. Engkau jadi pemimpin di perusahaanmu, hati-hati. Jangan ada perkataan toksik itu yang keluar. Ini racun yang bisa nanti mencemarkan seluruh kehidupan. Ya. Berikutnya 17 ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca, toksik ini dari Goliat. Ya, Goliat yang mengatakan gini, bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Saudara, dibilang apa? Aku ini seorang Filistin, kamu hanya hamba Saul. Artinya dia bilang apa? Dia merendahkan posisinya orang Israel. Termasuk Daud yang direndahkan. Aku orang Filistin, kamu hamba Saul. Bukan dia bilang orang Israel, enggak. Tapi dia bilang hamba Saul. Ini toksik, saudaraku. Mungkin kita juga begitu. Kamu orang miskin belagu ya. Kan ada kamu. Kalau Andre bilang langsik si Junjuang katanya. Sudah tahu langsik si Junjuang? Ala bansai tidak tahu diuntung katanya. Saudara, kadang-kadang ada orang yang apa toksik dari orang lain dan dia percaya. Buktinya orang Israel cemas dan ketakutan. Apa toksik yang orang lain pernah sampaikan kepada saudara? Mana bisa orang Nias jadi pemimpin? Wah, bisa jadi karyawan aja. Mana bisa, mungkin suku-suku lain disebutkan, mana bisa orang Batak begini. Mana bisa orang Batak lembut? Coba bilang. Yang orang Batak bilang amin. Tidak ada orang Batak di sini ya. Kadang-kadang kan ada statement-statement dari orang, wah mana bisa suku ini, mana disebutkan suku-suku masing-masing, mana bisa orang begini, mana bisa begini. Saudaraku, melihat kalau itu toksik, jangan percaya. Tuhan pilih kita, dia angkat kita. Karena Tuhan katakan begini, dia pilih Daud karena dia punya tujuan. Dan hari ini kalau Tuhan berkata, dia pilih Bapak Ibu karena dia punya tujuan. Dan tujuannya bukan sembarangan. Menjadi naik lebih tinggi. Lebih tinggi. Bulan depan, tahun depan akan naik lebih tinggi. Kenapa? Karena Tuhan pilih kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan pilih kita? Dan dia punya tujuan yang mulia, tujuan yang hebat untuk kita. Siapakah aku ini Tuhan? Aku kan cacing-cacing saja Tuhan. Saudara, nanti marah Tuhan, saudara. Kita anak Tuhan, kita bilang, aku ini kan cacing-cacing Tuhan. Makanya cacing kepanasan kan, kena debu. Saudaraku, engkau bukan cacing. Apalagi bilang saya jentik-jentik. Jentik-jentik tahu ya? Makanan ikan. Jangan rendahkan dirimu. Kalau orang lain merendahkan engkau, jangan mau percaya. Jangan percaya itu. Amin. Tuhan pilih kita. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau Tuhan yang pilih kita, dia angkat kita, dia punya tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Ya. Nah, kenapa Daud bisa begitu, saudaraku? Karena Daud itu fokusnya ke Tuhan. Ya. Jadi caranya kita mengalahkan toksik itu fokus kepada Tuhan. Gitu aja, fokus kepada Tuhan. Nah, kita lihat apa yang Daud katakan, ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Jadi Daud itu dia fokus kepada Tuhan. Ayat 26. 26 Kevin. 17 ayat 26. Tolong tampilkan Moel. Nih 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini yang sampai ia berani, apa dia bilang, mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?
Daud tadi bilang kepada orang Israel, kamu ini hamba Saul. Ayat 8 tadi kan. Kamu hamba Saul. Tapi Daud bilang, orang Israel, kalian bukan hamba Saul. Kalian adalah barisan daripada Allah yang hidup. Dialah panglima tentara Allah. Dialah pemimpin kita. Kan dia bilang begitu. Dia ngomong dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia bilang gini, siapa dia ini? Kok dia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Pahlawan-pahlawan yang dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri. Siapa dia orang Goli, orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kok sampai berani dia mencemooh? Ya? Awalnya dia dicemooh. Kakaknya bilang, marah sama dia. Raja Saul bilang, enggak mungkin. Goliat juga bilang, kalian hamba Saul. Tapi Daud dia putar balikkan lagi. Dia bilang, no. Ini barisan Allah. Nah, lihat ayat 36 dan 37. Ya, dia balikkan perkataan itu ya, perkataan toksik itu. Baik, ini perkataan Daud kepada Saul. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, singa atau beruang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia ngomong sama Raja Saul. Ini bukan sekedar tentara-tentara biasa. Orang Filistin itu, Goliat itu, dia sedang mencemooh barisan Allah yang hidup. Satu lagi. Ayat 37. Pula kata Daud, dia bilang gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Tuhan juga, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, nah dia sudah one on one nih dengan Goliat ya. Dia bilang gini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku Daud, aku mendatangi engkau dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, ayat 46. Hari ini juga, dia tidak tunggu mungkin sore nanti. Tidak. Dia bilang, now, hari ini juga. Hari ini juga. Siapa? Dia bilang gitu enggak. Hari ini juga aku akan kalahkan engkau. Aku pernah bunuh singa, aku pernah bunuh beruang. Hari ini juga aku akan kalahkan engkau. Dia bilang begitu? Dia bilang apa? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Yakin ya? Tuhan yang kalahkan. Dan dia bilang nih, aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lanjut 47. Dan supaya segenap jemaah ini, siapa yang dia katakan? Orang Israel. Tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kalau ada orang-orang yang ngomong toksik sama kita, teman kantor kita, bahkan mungkin yang lebih rendah dari kita, pemimpin kita, pemimpin di kantor, atau mungkin orang tua kita pernah ucapkan kata-kata toksik gitu, atau siapa saja yang pernah kompetitor kita kan. Udahlah Pak, sekarang kan maklum aja lah, susah kan.
kan memang sekarang zaman lagi susah. Ya sudahlah Pak, sudahlah Ibu, kita kan memang ya ikut susah lah. Kan susah, zaman lagi susah. Iya kan? Iya juga ya, memang lagi susah ya. Iya juga ya, susah ya. Betul ya, kalau ditengok sana, oh iya ya dia susah ya. Sini, susah juga ya. Yang di sana, susah juga. Ada perkataan yang tidak bersuara tadi bilang, iya susah. Jadi kalau saya susah, harap maklum. Karena semua juga susah, ini toksik. Loh, faktanya begini Bapak Ibu. Kita coba lihat yang faktanya. Ini faktanya ya. Di antara yang susah itu, ada yang tambah beli rumah enggak? Hah? Loh kok diam? Jangan-jangan saudara yang tambah beli rumah. Atau saudara punya usaha ada yang tambah enggak? Tambah cabang enggak? Atau saudara mungkin buka sesuatu enggak? Atau mungkin orang lain sudah lihat di antara yang susah, cit muncul satu. Susah, cit naik. Ada. Loh, kalau ada kenapa kita enggak bisa ada di posisi itu? Mungkin enggak kita ada di posisi itu? Bisa, kalau kita tidak kena toksik tadi. Kalau kita tidak percaya dengan toksik tadi. Yang orang lain bilang tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa sukses. Kenapa? Zaman lagi susah. Tidak mungkin kita bisa berhasil. Kenapa? Karena lagi susah. Tapi seperti Daud. Oke, susah. Dia berbicara fakta loh saudaraku. Dia tahu enggak Goliat itu tinggi? Tahu. Dia tahu enggak Goliat itu lebih besar? Tahu. Dan dia enggak takut, kenapa? Karena kalau lebih besar, sasarannya lebih jelas. Kira-kira begitu ya. Dia berpikir positif. Tapi dia bilang gini, Tuhan, serahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia enggak bilang ke tangan aku, saudara. Inilah. Dia sudah bilang dengan orang Israel, kalian bukan orang biasa. Kalian adalah barisan daripada Allah yang hidup. Dialah yang memimpin, Allah yang hidup. Bukankah dia sekedar Daud sepertinya sekalian mereview kembali kepada Saul dan kepada orang Israel. Bukankah dulu kalian pernah menang? Bukankah dulu kalian juga menghadapi orang-orang yang lebih hebat dari kamu dan kamu bisa memenangkan pertempuran? Bukankah dulu kamu juga ada bangsa orang Filistin yang kamu kalahkan, ada orang Amalek yang kamu kalahkan, ada orang Moab, ada orang Amon, ada raja dari negeri Zoba, semua kamu pernah taklukkan. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Dan hari ini Goliat ini pun kita akan kalahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang ada bersama kita. Dia fokusnya tidak dengan Goliatnya, dia fokus dengan Tuhan. Goliat engkau boleh gede, tapi Tuhanku lebih besar. Goliat engkau boleh kuat, tapi Tuhanku lebih hebat dari kamu. Kamu boleh punya backingan, kamu boleh punya backup, tapi aku punya Tuhan yang bisa, yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih bisa lakukan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kalau ada perkataan toksik itu, apa yang dia pernah sampaikan kepada Bapak Ibu? Hari ini saatnya kita patahkan perkataan itu. Jangan fokus kepada toksiknya itu. Fokus kita kemana? Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan. Aku ngerti Tuhan. Susah. Ya, zaman susah. Tapi Engkau mampu tolong aku Tuhan. Aku tahu Tuhan ini sulit Tuhan. Aku tahu Tuhan. Keadaan sulit, aku paham. Aku ngerti Tuhan. Kenapa? Karena aku lihat. Tetapi Engkau bisa tolong aku melewati ini. Dan Engkau bisa membuat aku akan naik lebih tinggi lagi. Di tengah yang sulit, susah tadi. Engkau bisa munculkan aku Tuhan untuk naik. Bisakah Tuhan lakukan? Sangat bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kalau dia pernah tolong Daud. Dan dia akan buat juga untuk kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Kita lihat satu fakta lagi. Daud
dia pakai apa mengalahkan Goliat? Alkitab sebutkan ali-ali. Kalau konteks kita sekarang ini ketapel. Nggak tahu nih anak-anak Gen Z ini tahu nggak ketapel? Do you know ketapel? Tahu ketapel maksudnya nih anak-anak muda? Tahu ketapel? Tahu ya? Oh, masih tahu ketapel? Kalau zaman sekarang kan kalau ketapel ini kan sudah bisa dijual di toko mainan udah banyak pakai plastik yang itu. Kalau dulu kan dicari cabangnya yang begini ya. Kemudian diikat pakai benen sepeda motor atau itu, kemudian di ujungnya dikasih kulit. Nah, dulu enggak pakai yang begini nih. Ya, dulu enggak pakai begitu. Jadi satu dia buat dari sejenis yang bisa kayak tali gitu ya. Dan di ujung-ujungnya ini dikaitkan dengan satu kayak kulit, dia buat dari kulit untuk tempat batunya di sana. Nah, kalau ketapel itu kan tinggal diginiin nih. Ya, lepas. Kenapa pakai begini? Supaya dia bisa lewat di rongganya ini kan. Ya. Kalau di sini bisa kena kayunya lagi kan. Nah, jadi ali-ali atau ketapel zaman dulu itu kan tali. Nggak tahu kalau Kevin bisa tolong lihatkan Kevin di Google, cari coba sebentar. Ali-ali, jangan cari ketapel ya. Ketapel sudah paham semua orang pintar-pintar di sini Pak ya. Nah saudara, jadi ujungnya itu kemudian dia pegang, dia akan putarkan begini. Putar, dan kemudian pada waktu dia akan mau lemparkan, maka dia akan sedikit genjot gitu. Tak, gitu. Saya belajar dari Daud soalnya saudara, makanya saya tahu. Ya, Daud kasih tahu saya begitu. Ya. Nah, putar ya, putar, dan kemudian dia akan lemparkan, tak, gitu. Batu itu akan keluar. Ya. Nah, logikanya. Ini kita belajar ilmu fisika ya. Kalau saya berdiri dari sini, ada batu yang datang, ada sesuatu yang datang dari depan saya, kena ke sini, maka daya dorongnya akan membuat saya jatuhnya kemana? Jatuhnya kemana? Ke belakang kan? Otomatis kan karena ada daya dorong yang membuat jatuhnya ke belakang. Tapi Goliat hebatnya, kena batu yang dibawa oleh Daud itu, tepat kena di dahinya. Dan Goliat jatuhnya itu enggak ke belakang. Tercerembab dia jatuh ke depan. Nah ini nih. Nah, ini ali-ali. Ya, ini ali-ali ya. Oke. Nah, dia jatuhnya terjerembab ke depan. Seperti apa yang Daud katakan tadi. Tuhan akan serahkan. Daud dia bilang gini, kalau aku yang putar batu itu dan kena ke dahinya Goliat, maka Goliat akan jatuh ke belakang. Tapi karena Tuhan yang mengalahkan, kena di dahinya, jatuhnya ke depan. Tuhan akan buat keajaiban buat ibu, bapak ibu sekalian. Percaya? Tapi bapak ibu mesti punya kecakapan tangan. Ingat, Daud punya kecakapan tangan. Selain tulus, tapi juga punya keahlian. Belajar terus saudaraku. Saya pun sebagai pendeta, belajar terus saudaraku. Saya mesti jadi ahli di bidang saya. Kenapa? Kalau enggak Tuhan bilang kan Tuhan berkenan karena orang itu punya kecakapan tangan. Jadi saya asah terus kemampuan ini harus lebih baik. Kenapa? Kalau saya tiap hari saya khotbahkan itu, bulan depan saya khotbah itu lagi. Tiap bulan gitu lama-lama saudara muntah sudah datang ibadah kan gitu kan. Memangnya tidak ada bahan khotbah yang lain? Itu aja yang disampaikan. Iya kan? Tapi saya mesti belajar melatih. Kenapa? Karena masih punya kecakapan tangan. Apa profesi Bapak Ibu? Kamu sekolah, kuliah, kerja, berusaha, harus punya keahlian, kecakapan tangan. Jangan semua mau diambil, enggak usah. Fokus saja, kamu keahliannya di mana? Ya sudah, ahli, lakukan aja itu. Lakukan.
nanti Tuhan akan buat engkau berhasil. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Jangan fokus kepada, hari ini kita belajar apa? Jangan fokus kepada apa? Oh lupa. Jangan fokus kepada toksik, perkataan-perkataan racun, siapapun. Tapi kita fokusnya kepada Tuhan. Apa kata Tuhan tentang hidupmu? Engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Nah, kalau hari ini engkau ada di posisi itu, karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya selalu mulia. Dia akan angkat hidupmu. Dia akan buat engkau lebih baik. Besok akan lebih baik dari hari ini. Minggu depan akan lebih baik dari minggu ini. Senin kita akan jalani hari, percayalah. Minggu depan itu akan lebih baik dari minggu yang lalu. Bulan depan akan lebih baik dari bulan yang lalu. Bahkan hari-hari yang akan kita jalani akan selalu lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan pilih kita. Dan dia punya tujuan. Tujuannya selalu mulia. Bagian kita punya ketulusan hati dan kecakapan tangan. Ya, jangan percaya dengan toksik dari siapapun, tapi kita hanya fokus kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Itu yang kita ikuti, itu yang kita dengar, dan itu yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar sesuatu dari firman-Mu. Terima kasih Engkau sampaikan kehendak-Mu, Engkau nyatakan itu kepada kami. Kami belajar Tuhan, kami akan buang semua perkataan-perkataan toksik yang kami dengarkan. Yang selama ini sudah meracuni iman kami, meracuni pengharapan kami, meracuni kasih kami. Tapi hari ini kami akan buang Tuhan. Kami tidak mau percaya itu. Kami hanya mau percaya dengan perkataan Tuhan saja. Kami hanya mau percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kami akan fokus kepada apa yang Engkau katakan. Kami bukan lagi orang-orang yang mau percaya dengan orang-orang yang merendahkan. Orang-orang yang pernah mau menghancurkan hidup kami. Orang-orang yang menyepelekan kami. Mungkin karena kami ras ini, kami suku ini, kami suku itu dianggap tidak mungkin. Karena kami beragama Kristen, kami tidak mungkin punya jabatan. Kami tidak mungkin punya posisi. Tapi percayalah kalau Tuhan yang angkat, Dia akan bawa engkau naik lebih tinggi daripada apa yang kau bisa pikirkan. Fokus saja kepada Tuhan. Jangan percaya dengan perkataan-perkataan toksik. Dari siapapun, dari manusia manapun, dari kondisi apapun. Mungkin keluargamu, mungkin pemimpinmu, mungkin teman-temanmu, atau siapa saja yang kau pernah terima. Hari ini katakan, Tuhan, aku tidak mau percaya itu lagi. Aku hanya mau percaya kepada apa yang kau katakan. Aku hanya mau percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau yang berkata begitu, itulah yang aku percayai. Itulah yang aku akan terima. Itulah yang akan terus aku yakini Tuhan sepanjang umur hidup aku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini dalam hidup kami Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan, engkau mesti percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Meskipun itu keadaannya tidak mungkin, rasanya tidak bisa, tapi engkau percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang ya, maka akan ya. Enggak ada yang bisa bilang tidak. Manusia boleh menghalangi, Goliat boleh ada di depanmu, karena Goliat ada untuk dikalahkan. Kesulitan ada untuk ditaklukkan. Masalah ada untuk bisa diselesaikan. Jalan buntu ada supaya engkau menemukan jalan keluar. Bapak, terima kasih hari ini kami belajar sesuatu Tuhan. Bawa kami Tuhan. Bawa kami naik lebih tinggi. Bapak, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Kami tahu ada kesulitan yang sedang mereka hadapi hari ini. Ada tantangan yang besar yang sedang mereka hadapi. Tapi di tangan-Mu Tuhan, semua bisa. Di tangan-Mu Tuhan, semua jadi mungkin. Di tangan-Mu Tuhan, apa yang tidak bisa jadi bisa. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pilih kami karena Engkau punya tujuan yang mulia melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom, warga kerajaan. Apa tanda kita dalam warga kerajaan Allah? Punya boldness, punya keberanian untuk mengucapkan benar di atas benar. Seperti Rasul Petrus. Dalam kisah Rasul pasal yang keempat lanjutan pasal 3, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Jadi bekerjanya dinamis dan juga eksosia. Dan orang itu bebas disembuhkan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Akibatnya mereka ditangkap, saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang biasa bermusuhan itu kalau punya musuh yang sama bersatu, antara Saduki dan juga Farisi. Kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, mereka dimasukkan penjara. Dan pada saat itu mereka ditanya, diinterogasi, atas otoritas mana? Atas nama siapa kamu melakukan hal ini? Kalau kami harus diadili karena berbuat baik, karena orang lumpuh sejak lahir itu berjalan, ketahuilah olehmu bahwa dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudara, saya minta perhatian soal ini. Paresia atau keberanian, boldness daripada Petrus dan Yohanes ini, sekarang ini dunia ini marah kepada kita. Kita tahu bagaimana ada bill ataupun undang-undang yang sedang digodok di USA, di US, bagaimana tentang undang-undang antisemit. Tapi juga dimasukkan kalau orang mengucapkan hal bahwa Yahudi yang bunuh Yesus itu antisemit. Ini aneh sekali, saudaraku. Ya, memang mereka matanya digelapkan ya. Dan kita lihat bagaimana itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 13, bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, tidak ikut yaitu sekolah yeshiva mereka heran. Tetapi they realized that they had been with Jesus. Perhatikan di sana, mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bergaul dengan Yesus. Kalau kita mau dapat confidence, inilah kuncinya, yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ada di surga, tapi ada Roh Kudus. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat keberanian. Saya masih ingat dalam hidup saya, satu hari saya menghadapi, saudara nggak perlu tahu, tetapi saya diancam dengan ancaman yang mengerikan. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya dalam keadaan ini paling baik kalau lutut kita gemetar, waktu untuk bersujud dan berseru pada Tuhan. Mendadak Tuhan berikan keberanian yang luar biasa. Dan saya hadapi dan saya mengalami paresia itu. Dan apa influence-nya? Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara dengan ancaman, tidak boleh menyebutkan nama Yesus. Dan mereka berkata, putuskan sendiri. Kami harus taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Dan akibatnya semua gereja mula-mula di Yerusalem, mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman diangkat, tapi mereka minta keberanian memberitakan nama Yesus. Dan mereka semua dan memuliakan nama Tuhan dan dengan berani sekali. Karena itu saya berani berkata, confidence itu adalah boldness to declare the name of Jesus. Karena saudara, banyak daripada kita itu ragu-ragu, tidak bangga karena nama Yesus. Dalam hidup saya selalu minta keberanian memberitakan Yesus kepada siapa saja. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin berkenan pada Allah. Artinya without confidence kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Shalom warga kerajaan. Be bold in Jesus' name.
bersyukur untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, datang sujud menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah itu menjadi pedoman di dalam setiap hidup kami, menjadi benih firman Tuhan di dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah dipilih oleh Tuhan, dan kami percaya kami di setiap hidup kami punya tujuan yang mulia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga untuk penyampaian firman-Mu dari hamba-Mu yang telah sudah menyampaikan firman-Mu, yaitu Bapak Yohanes Beni Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, bersama istri, bersama ibu, bersama keluarga Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu pelayanan Tuhan, yang memberkati luar biasa, dan melalui hamba-Mu ini berkat Tuhan tercurah atas jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami GBI Rock, yaitu Bapak Timotius Arifin dan juga Bapak Roni Daud Simeon, juga bagi gembala kami Rayon Sumbar, yaitu Bapak Yohanes Beni. Tuhan yang memberkati setiap gereja pelayan-Mu yang berdiri di sini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Bagi pembangunan gereja Tuhan yang sudah cukupkan, Tuhan yang melimpahkan untuk segala pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, banyak jemaat dipulihkan, dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, bagian teratas maupun sampai terendah. Tuhan, melalui hamba-Mu ini, pemimpin-pemimpin kami, biarlah kebijaksanaan itu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Padang dan sekitar. Tuhan yang jauhkan dari segala malapetaka, bencana alam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini, baik secara offline maupun online. Tuhan yang memberkati kami semua, baik dalam pendidikan, baik dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Tuhan juga sembuhkan bagi kami yang sakit, dengan bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami berikan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan. Tuhan yang mengembalikan berkat untuk kami semua, dan biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Untuk minggu